Beberapa tanggal terasa biasa. Mereka lewat begitu saja dalam kalender. Namun, hari ini, ketika video ini diupload, 11 Mei, di hari yang sama, dalam abad yang berbeda, orang-orang pernah berperang, menandatangani perdamaian, melindungi alam, melakukan penyergapan, dan kehilangan nyawa. Dari Laut Dingin di Eropa Utara hingga Gurun Timur Tengah, dari kerajaan abad ke-18 hingga kamera jurnalis modern, sejarah pada tanggal ini tidak bergerak dalam satu arah. Ia terpecah menjadi banyak cerita tentang ambisi, tentang kekuasaan, tentang manusia yang mencoba bertahan di tengah perubahan zaman. Dan di video ini, kita akan membahas 5 kejadian yang terjadi pada tanggal 11 Mei dalam catatan sejarah. Awal abad ke-18, kawasan Eropa Utara sedang berada dalam satu konflik besar yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak abad dimulai, yaitu tahun 1700, Perang Great Northern War berlangsung dan berakhir 21 tahun kemudian. Sebuah perang yang melibatkan kerajaan Swedia dengan kerajaan Rusia sebagai tokoh utamanya. Secara keseluruhan, Swedia berada di bawah kepemimpinan Charles XII atau yang dikenal dengan Carolus Rex. Sedangkan Rusia dalam upaya ekspansi wilayahnya dipimpin oleh Peter I dengan nama aslinya Peter Alexeyevich Romanov. Dari keseluruhan rangkaian perang, di tanggal 11 Mei 1713, salah satu pertempuran yang krusial akhirnya berakhir. Sebuah perang yang memperebutkan kota yang kelak menjadi ibu kota modern, yaitu pertempuran Helsinki atau Battle of Helsinki. Bukan kota yang besar saat itu, tetapi penting untuk dikuasai sebagai kota pelabuhan. Sebagai wilayah yang harus bertahan, Swedia hanya memiliki kekuatan pasukan yang tidak lebih dari 2.000 pasukan dan dipimpin oleh Carl Gustav Armfelt. Sedangkan Rusia menyerang dengan membawa setidaknya sekitar 17.000 pasukan di bawah pimpinan Peter I dan Laksamana Fyodor Apraksin. Pertempuran ini tidak terjadi dalam skala yang besar. Kontak senjata pun terhitung minim. Dengan kekuatan lebih dari 10 kali pasukan kerajaan Swedia itu, Peter I dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Swedia dari Helsinki. Hanya dalam 3 hari, kota Helsinki jatuh ke tangan Rusia. Tapi sebelum itu, Armfelt melakukan pembakaran kota agar tidak banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan. Mei 1784 menjadi salah satu hari paling bersejarah bagi India. Sebuah perjanjian yang mengikat dua kelompok yang sedang berkonflik. Kerajaan melawan kelompok dagang sebuah negara antara Kesultanan Mysore dengan East India Company milik Inggris. Perjanjian ini dilaksanakan di Mangalore, yang sekarang dikenal dengan Mangaluru ini, ditandatangani oleh Sultan Tipu sebagai perwakilan dari Kesultanan Mysore dan menjadi akhir dari Perang Anglo-Mysore kedua. Sebuah perang yang menjadi kelanjutan dari ketegangan panjang antara kekuatan kolonial Inggris dan kerajaan-kerajaan lokal di India. Di tengah catatan sejarah yang seringkali membahas peradaban, ada satu yang terlupakan, sebuah momen penting dalam upaya konservasi alam. 11 Mei tahun 1910, sebuah kawasan alam di sekitar Pegunungan Rocky ditetapkan sebagai Taman Nasional di Amerika Serikat yang bernama Montana Glacier National Park.
Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, wilayah ini telah lama dihuni dan digunakan oleh masyarakat adat, terutama suku Blackfeet dan Salish. Penetapan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin agar lanskap yang unik dan kompleks di wilayah ini, yang terdiri dari hutan, pegunungan, glasial, hingga gletser, tetap terlindungi bukan hanya dari wisatawan yang ingin menikmati kesejukan alam, tetapi juga untuk menjauhkan kawasan dari tangan-tangan yang ingin mengeksploitasinya. Rusia bukanlah satu negara yang berdiri sendiri. Di dalamnya, terdapat sekitar 20-an republik lainnya yang tergabung dalam federasi ini. Sebut saja seperti Republik Bashkortostan, Republik Chechnya, dan Dagestan adalah sedikit di antaranya. Semua republik ini tidak selalu berdamai dengan federasinya. Salah satunya Republik Chechnya, yang seringkali ingin merdeka dari Federasi Rusia. Akibatnya beberapa rangkaian peperangan seperti Perang Chechnya I dan Perang Chechnya II terjadi. Walaupun di tahun 2000 perang sudah berhenti, masih ada beberapa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para gerilyawan. 11 Mei tahun 2000, sekelompok gerilyawan milik Shamil Basayev yang di bawah pimpinan Ruslan Ushbarov bukan penyerangan kepada kelompok paramiliter Kemendagri Rusia di wilayah Republik Ingushetia. Penyerangan ini dikenal sebagai penyergapan Galashki. Serangan yang terjadi di desa Galashki ini dilakukan pada tengah malam saat konvoi tersebut melakukan perjalanan pulang menuju Vladikavkaz, kota Republik Osetia Utara Alania. Sebelumnya, pemberontak bersembunyi di hutan di sekitar jalan utama yang kemudian menyerang dengan berbagai cara, dari tembakan ke arah truk hingga melempar granat. Akibatnya, tidak kurang dari 40 pasukan Rusia tewas dan 5 kendaraan militer hancur. Konflik antara Palestina dan Zionis tidak hanya berawal dari serangan 7 Oktober. Tapi jauh sebelum itu, konflik terus terjadi. Bukan hanya menyasar milisi dari pejuang, tetapi serangan dari Zionis juga menyasar rakyat sipil tak terkecuali wartawan. Padahal, dalam konvensi Jenewa sudah dikatakan bahwa tidak boleh ada penyerangan terhadap wartawan yang sedang bertugas pada wilayah konflik. Dan dalam hal ini, seorang wartawan dari Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, merenggut nyawa pada 11 Mei tahun 2022 saat IDF melakukan penyerangan terhadap kamp pengungsian di Jenin, di mana Shirin mendapat tembakan yang mengenai kepalanya. Tetapi pihak Zionis mengklaim bahwa serangan itu berasal dari pejuang Palestina. Disinilah menariknya, berdasarkan kesaksian dari saksi mata, wilayah tempat Shirin ditembak sedang sepi dari pejuang Palestina, dan kesaksian lainnya. Dari jurnalis lainnya, posisi mereka terjebak dan diserang secara terus-menerus oleh penembak dari Zionis, bahkan setelah Shirin Abu Akleh sudah terjatuh